Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kalian baik. Jangan lupa tetap cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Bosan belajar di rumah ya? Kepingin sekolah lagi? Sabar dulu ya nak, percayalah, badai pasti berlalu. Nanti jika kondisi sudah membaik, kita akan sekolah lagi. Kita akan bertemu dan bercandaria lagi bersama teman-teman dan guru-guru di sekolah kita tercinta. Pada kesempatan kali ini, saya, Pak Haryono, akan menemani kalian, anak-anak kreatif Indonesia, belajar pada hari ini. Materi yang akan Pak Har sampaikan adalah tentang menulis pengalaman belajar di rumah. Nah, selama kalian belajar di rumah, kalian tentu punya banyak pengalaman yang mengesankan. Ada pengalaman yang lucu, khas, pengalaman unik, bahkan aneh, menyedihkan, mengharukan, menggembirakan, dan sebagainya. Berbagai pengalaman tersebut akan lebih bermakna apabila dapat dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain pun dapat merasakan atau ikut terbawa dalam suasana yang kalian ceritakan. Agar pengalaman itu tidak hilang begitu saja, ada baiknya pengalaman-pengalaman itu kita tulis. Setuju? Bagus. Lalu bagaimana cara menulisnya? Marilah kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama ialah menentukan ide. Anak-anak kreatif Indonesia, bagi pengarang pemula, masalah terbesar adalah masalah menentukan ide. Tetapi jangan khawatir anak-anak. Mulailah ide yang sederhana. Semua pengalaman yang kalian miliki merupakan sumber ide yang tak terbatas. Bahkan pengalaman kecil seperti diganggu adikmu saat belajar, atau sekedar tugasmu yang salah kirim kepada orang lain, juga dapat menjadi ide yang dapat ditulis. Mulai sekarang, ubahlah cara berpikir kalian, dan katakan pada diri sendiri bahwa kita tidak pernah akan kehabisan ide. Ide itu tersebar luas di sekitar kita. Dengan demikian, kalian tidak hanya akan berkutat terus-menerus pada pencarian ide. Karena menulis hal sederhana pun, jika dilakukan dengan sepenuh hati, hasilnya akan sangat mengagumkan. Anak-anak kreatif Indonesia, langkah yang kedua adalah menuliskan judul. Sebelum kalian menulis, mulailah kalian dengan menentukan judul terlebih dahulu. Hal ini penting agar saat kalian menulis, kalian tidak akan keluar dari inti tulisan. Judul juga akan menuntun tulisan kalian fokus pada inti tulisan, sehingga terhindar dari tulisan-tulisan atau hal-hal yang tidak penting. Langkah yang ketiga dalam menulis pengalaman di masa BDR adalah menyusun kerangka tulisan. Setelah menulis judul, tugas kalian adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan tersebut berisi hal-hal penting atau poin-poin penting yang ingin kalian tulis. Misalkan, kalian ingin menulis tentang pengalaman membuat tugas rekaman menyanyi dari guru kalian. Kalian bisa berpikir dan mengingat-ingat hal-hal penting apa saja yang akan menjadi kerangka tulisan kalian. Misalnya, minta diajari menyanyi oleh kakak kalian. Suara kalian yang sumbang. Diganggu adik saat rekaman. Tiba-tiba rekaman terisi oleh suara-suara yang aneh. Salah mengirim rekaman
yang seharusnya kepada guru, tapi kepada orang lain. Saat terkirim, waktunya ternyata sudah terlambat, dan sebagainya. Semakin banyak poin atau hal-hal penting yang kalian tulis, semakin panjang tulisan yang kalian hasilkan. Langkah yang keempat setelah menulis kerangka tulisan adalah mengembangkan kerangka tulisan. Kembangkan kerangka tulisan menjadi alinea-alinea. Usahakan hal-hal penting yang diuraikan dalam kalimat-kalimat yang rinci, dan runtut. Ingat-ingatlah semua peristiwa, semua kejadian yang kalian alami, yang kalian lihat, yang kalian dengar, dan yang kalian pikirkan. Dengan demikian, tulisan yang kalian hasilkan akan terasa lebih hidup dan detail. Tuliskan peristiwa-peristiwa itu apa adanya dulu. Anak-anak kreatif Indonesia, pada saat kalian menulis, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian antara judul dengan isi tulisan. Jangan sampai tulisan-tulisan kalian isinya itu berbeda dengan judul yang kalian tentukan. Yang kedua adalah penggunaan ejaan. Ini juga penting. Penggunaan huruf kapital, kata-kata baku, penulisan awalan, kata depan dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi. Kalian menulis pengalaman belajar di rumah, tentu diksinya untuk siapa pengalaman kalian ini akan kalian ceritakan. Karena kepada teman Anda, maka pilihlah diksi atau pilihan kata yang dapat dipahami oleh teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah penyusunan kalimat. Buatlah kalimat yang efektif, kalimat yang tidak terlalu panjang, kalimat yang subjek, predikat, keterangan, titik, dan sebagainya. Hindari kata majemuk yang bertingkat, apalagi yang bertingkat-tingkat. Anak-anak kreatif Indonesia, menulis itu sesungguhnya seperti orang yang berbicara. Sama-sama menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan pengalaman, dan juga menuangkan perasaan. Pada saat kalian menulis, bayangkan seperti saat kalian berbicara kepada orang lain. Menulis itu ternyata tidak lebih sulit dari berbicara. Langkah yang kelima adalah mengoreksi dan memperbaiki tulisan. Setelah selesai menulis, periksalah kembali tulisan kalian. Anak-anak, menulis karangan itu hampir seperti menggambar. Ketika kalian menggambar, kalian bisa saja menghapus bagian-bagian tertentu yang kalian tidak inginkan dan menggantinya dengan gambar-gambar lain yang lebih baik. Menulis juga begitu. Ketika ada kata atau kalimat dalam tulisan yang tidak kalian inginkan, kalian bisa menghapus dan menggantinya dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang lain. Anak-anak kreatif. Yang keenam, tips untuk agar bisa menulis dengan baik, jangan kecewa jika tulisan kalian ternyata kurang baik. Mungkin malah jelek menurut kalian. Jangan kecewa. Semua pekerjaan, apalagi keterampilan, itu butuh proses, butuh waktu. Teruskan kalian menulis. Selama kalian terus melakukannya, tulisan kalian semakin lama akan semakin baik. Apalagi jika kalian mau membaca tulisan-tulisan orang lain dan juga berdiskusi dengan para penulis. Sekian saja materi pelajaran yang bisa Pak Har berikan untuk anak kreatif Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Simak terus materi pembelajaran di channel Ruang Siar Guru. Dan jangan lupa menonton YouTube harus dengan dampingan orang tua. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara
mencuci tangan harus menggunakan sabun, dan jika keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ruang Siar Guru. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.